Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, dalam segala pemenang. Oleh kuasa darah Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Mensyukuri anugerah Tuhan kita ada sebagaimana ada karena pertolongan Tuhan. Bisa kasih senyum yang terbaik untuk kiri kanan saudara. Puji Tuhan. Semua yang senyum berarti dia ada happy-happy. Yang belum senyum nanti next berikut pasti dia senyum. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Ibu Rohani atas kepercayaan pemberitaan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan khotbah saya tadi pagi. Tema besarnya sebelum salib. Jadi saya sedang berbicara beberapa peristiwa yang bisa kita pelajari sebelum salib Kristus. Lalu tadi pagi saya di bagian pertama dengan judul Hosana, ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan disambut oleh masyarakat dengan antusias berteriak Hosana. Kita akan pelajari lanjutannya. Bagi yang tidak ikut tadi pagi bisa nonton di YouTube kalau sudah dirilis di akun YouTube GPDI Kalvari. Tapi kali ini kalau tadi pagi saya beranjak dari Yohanes pasal 12, di sore ini kita akan lihat Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 cerita tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem itu mulai ayat 28 sampai 44. Namun di ayat 38 kata Hosana sudah diterjemahkan oleh Lukas ke dalam bahasa Yunani, tidak menggunakan bahasa Aram Hosana lagi, karena memang pembaca Injil Lukas ini adalah Theophilus, seorang Yunani yang menurut ahli sejarah dia adalah seorang pejabat yang cukup penting di pemerintahan. Dan diterjemahkan dengan kalimat ini di ayat 38. Saya baca ya bagi kita semua. Kata mereka diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini adalah teks mesianik. Artinya tetap Lukas mau menyatakan kepada Theophilus, walaupun dalam bahasa yang berbeda, bahwa Yesus diharapkan sebagai juru selamat. Diharapkan sebagai orang yang akan membawa perubahan besar dalam bangsa Yahudi. Yang waktu itu dijajah oleh orang Roma sehingga mereka kehilangan harga diri sebagai sebuah bangsa. Mereka harus menang. Saya akan ambil sedikit permisi kepada yang mengikut tadi pagi, sedikit poin yang penting di tadi pagi, bahwa mereka sungguh berharap bahwa kedatangan Yesus akan sama seperti Yudas Makabe yang belum sampai 150 tahun yang lalu pernah datang, pernah mengumpulkan orang lalu berjuang mengalahkan penjajah-penjajah Yunani.
Dan kali ini ada penjajah Roma yang harus dikalahkan supaya orang Yahudi kembali mandiri dan punya harga diri sebagai satu bangsa. Jadi Yesus yang sekian tahun berjalan dengan mujizat, dengan melakukan perkara-perkara besar, mengajar dengan penuh kuasa, sekarang mereka sangat berharap bahwa inilah kebebasan yang kiranya Tuhan rencanakan bagi mereka. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Tetapi tadi pagi saya sudah bilang, bibir yang sama, orang yang sama, yang berteriak di Lukas 19, yang berteriak di Yohanes 12, Hosana, Hosana, yang berteriak, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Bibir yang sama, orang yang sama. Nanti beberapa hari kemudian, tepatnya di Kamis dan Jumat Agung, orang-orang itu yang akan berseru, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Poin penting dari tadi pagi ini saya mau bawa supaya kita punya satu perasaan yang sama. Hati-hati dengan cara kita berpikir, lalu mendasari cara kita berucap. Waktu keadaan baik, dalam tanda kutip kita merasa diberkati Tuhan, keadaan berjalan sesuai maunya kita, gampang kita bilang Tuhan Yesus baik. Gampang kita bilang besarkan nama Tuhan. Tetapi begitu ada kekecewaan, ketika perjalanan hidup tidak seperti yang kita mau, apakah masih ada puji-pujian kepada Allah? Atau persungutan mengambil alih. Dan untuk kasus orang-orang Yahudi, dari Hosana kepada salibkanlah dia. Wih, jauh le. Kenapa? Tadi pagi saya sudah jelaskan. Mereka merasa kecewa. Guru yang mereka harap akan menjadi raja dalam nama Tuhan, orang hebat itu, ternyata dipukul, dicambuk, dan kemudian disalibkan. Sampai detik-detik terakhir, Bapak Ibu tahu nanti kita mungkin Bapak Gembala akan membahas itu di Jumat Agung. Sampai detik-detik terakhir disalib, orang masih bilang begini, kalau lu raja, kalau lu hebat, bebaskan dirimu. Itu teman sama-sama ada di salib juga. Nah, bebaskan supaya bebaskan ketong juga, supaya ketong sama-sama bebas. Sampai di detik-detik itu, di titik itu, mereka masih berharap Yesus akan datang sebagai raja yang hebat. Memang beta bayangkan kalau itu terjadi, sudah disalib, tiba-tiba ada angin tak putar-putar, lalu ada petir menyambar dan dia cabut itu paku, dia terbang. Dia tinggal bilang, sembahlah aku, semua sembah lurus, saudara-saudara. Semua, Yesus adalah Tuhan. Memang Tuhan sekali dia, kenapa dia bebas tuh? Tapi ternyata tidak begitu. Nah, pada bagian yang kedua ini kita mau mencoba memahami. Hosana itu artinya ya Tuhan kasihanilah. Tuhan berbelas kasihanlah. Itu artinya Hosana. Dan apakah teriakan orang Yahudi, manusia, saya dan saudara kepada Tuhan, Tuhan selamatkanlah, Tuhan kasihanilah, apakah tidak direspon oleh Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kita bergumul sendiri? Dan ketika perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah itu artinya Tuhan tidak peduli? Oh, enggak begitu. Hanya memang cara Tuhan tidak semua harus sesuai dengan maunya kita. Itu problemnya. Dan itu yang disampaikan oleh Yesus. Mari kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Lukas pasal 19. Ayat 41. Supaya kita punya pikiran perasaan ini dikalibrasi ulang. Jangan sampai apa yang kita anggap baik itu sudah kita kunci sebagai kehendak Allah. Oh enggak. Apa yang manusia anggap baik itu kita sudah kunci sebagai ini maunya Tuhan. Enggak selamanya, saudara. Ada saja cara berpikir kita, perasaan kita yang tidak sesuai dengan apa yang maunya Tuhan. Dan itu kita harus menyerah kepada Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan ini. Di saat kita dalam keadaan yang terpuruk, segala sesuatu berjalan tidak sesuai maunya kita, selama kita berjalan dalam firman, yakinlah di situasi itu
Yang sedang berjalan adalah rencana Tuhan. Dan minta maaf, sepintar-pintarnya saudara dan saya, sehebat-hebatnya kita punya rencana, masih Tuhan punya lebih indah. Aminnya sedikit. Sebagus apapun kita merencanakan, rencana Tuhan pasti lebih indah. Bilang kiri kanan, rencana Tuhan lebih indah. Jadi kalau ada yang baru putus kemarin, rencana Tuhan lebih indah daripada yang itu. Itu sugeng pung amin besar sekali di belakang sana. Lu baru putus. Mari kita lihat apa komentar Yesus tentang keadaan itu. Ayat 41. Oke, sudah lihat ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Sebelum dia menjalankan rencana Bapa yang sempurna, dia tiba di ujung kota itu sebelum masuk. Telah dekat, dia lihat. Dia menangisi kota itu. Alasannya apa? Bukan hal yang remeh, bukan hal yang biasa kita tangisi saudara. Alasannya ayat 42. Baca ya, 2, 3. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ada beberapa momen menangislah Yesus. Tetapi momen ini penting untuk saya dan saudara pahami. Di waktu kita tidak paham rencana Tuhan, itu memedihkan hati Allah. Di waktu kita tidak mengerti apa yang Dia kehendaki, disitulah Tuhan menangis. Tadi pagi saya sudah bilang, sebenarnya ketika Yesus masuk sudah dengan keledai, harusnya orang-orang Yahudi itu sudah connect dengan kehendak Allah. Oh iya ya, Yesus yang kita harap sebagai raja yang hebat, tidak datang dengan kegagahan kuda, tidak datang dengan pasukan militer, tidak datang dengan kemewahan unta. Dia datang dengan binatang yang ketika kita paksa untuk lari cepat, dia hanya akan bilang, supaya dengar suara keledai. Nanti cari di YouTube. Nggak bisa kita bertempur pakai keledai, saudara-saudara. Keburu kena potong kita dengan pedang. Serbu, putus kita. Harusnya sudah connect bagi orang-orang Yahudi. Dan itu kedatangan Yesus menunggang keledai sudah dinubuatkan sekian ratus tahun sebelumnya dalam Zakaria 9 ayat 9. Jadi kalau orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, betul-betul belajar firman dengan sungguh-sungguh, dorang so tahu Yesus waktu datang, Mesias waktu datang akan membawa damai, bukan peperangan. Yang setuju bilang amin. Tapi dengar Bapak ya, sampai detik ini orang-orang Yahudi masih belajar perjanjian lama dan tidak paham-paham juga. Sabar dong. Mari kita koreksi diri kita saudara. Berapa banyak kali kita beribadah. Berapa ratusan ribuan, mungkin ratusan ribu kali kita beribadah. Berapa banyak kali kita belajar firman. Saya hamba Tuhan, anak pendeta. Pernah ada di titik dalam tanda kutip kesubosan ibadah. Main ibadah terus saudara. Tapi kemudian di titik-titik tersebut saya akhirnya ketemu dengan beberapa jemaat dan mereka itu punya antusiasme beribadah yang luar biasa. Sampai beta akhirnya dalam diri sendiri mengoreksi. Lu hamba Tuhan dalam tanda kutip ya. Bosan ibadah itu artinya main ibadah terus. Pagi bangun baca Alkitab. Siang mengajar sekolah Alkitab. Sore ibadah. Pokoknya ibadah. Sampai Tuhan ibadah terus. Tapi kemudian saya temukan jemaat lebih antusias lagi beribadah. Akhirnya saya bertobat, Tuhan, saya juga mau setia beribadah dan lebih lagi membaca Alkitab. Ya, duduk baca firman. Haleluya, itu memberkati saya. Cuma pertanyaannya, frekuensi pembacaan kita, frekuensi pendengaran kita sepertinya tidak cukup di gereja. Pulang nonton YouTube, di YouTube juga khotbah.
Buka TikTok, di TikTok juga firman Tuhan. Buka Instagram, segala macam firman Tuhan ada di situ. Tapi apakah di momen itu kita sudah paham dan mengerti rencana Tuhan? Karena dalam perjalanan saya sebagai hamba Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen, beta bilang, garis bawah ini, begitu banyak. Kalau bilang ayat, hafal. Kalau bilang prinsip-prinsip teologi, tahu. Kalau bilang ini lari pimana, mengerti. Bahkan ada jemaat bukan pendeta. Jemaat duduk dengar khotbah, pendeta baru buka satu ayat, dia bilang, beta tahu dia mau lari kemana. Habis ini Yohanes dia buka ini, habis ini pasti Galatia. Kelar Galatia, dia akan pindah di Mazmur, baru dia tutup di pengkhotbah. Luar biasa, saudara. Coba lihat kiri kanan, jangan sampai dia di situ. Ada loh yang begitu. Tetapi ironisnya begitu ada masalah, begitu ada persoalan, begitu menemui jalan buntu, kayaknya itu firman hilang. Sepertinya itu firman jadi tidak ada dalam hidupnya. Lalu dia mulai bersungut, mengeluh sih masih aman. Kalau bersungut bahaya. Bahkan dengar baik-baik, mengambil tindakan-tindakan yang tidak sesuai firman untuk menyelesaikan persoalannya. Ada kosonde. Banyak. Terus untuk apa itu kebenaran? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Di titik engkau tidak paham kehendak Allah. Di momen engkau salah paham maunya Tuhan. Di situ ada tangisan Yesus. Maka menangislah Yesus. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebelum saya lanjutkan, kita akan terus dulu akibat dari orang-orang yang tidak paham kehendak Allah. Ayat 43, ini ayat agak seram Bapak Ibu Saudara. Ayat 43, saya baca. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ini ayat pedis, ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Mereka melewatkan lawatan Allah yang dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan para nabi. Dong lewatkan, dan akhirnya firman Tuhan mencatat nubuatan Yesus. Tidak ada batu yang tersusun pada batu di atasnya. Tahun 70 ini sejarah ini kita sudah paham semua. Tahun 70 Jenderal Titus di bawah perintah Kaisar Roma datang menyerbu Yerusalem. Yerusalem sukalah. Tapi kemudian tahu ada satu orang iseng dari mana berteriak begini. Hei, orang-orang Yahudi kalau sembunyi emas dong sembunyi di dinding. Masa? Betul, dong kasih hancur itu dinding, cari itu emas. Sehingga tidak ada satu batu berdiri. Ada satu bagian yang tertinggal, yang konon katanya itu sisa-sisa. Kalau Bapak Ibu bisa pergi ke Yerusalem, tapi hati-hati kalau lagi Bapanas dengan Hamas, sili-sili bom, roket di mana-mana. Tapi kalau ada kesempatan pergi, dan sampai sekarang itu masih menjadi situs tempat berdoa, namanya Tembok Ratapan. Di situ kita akan lihat pemandangan yang aneh. Di sini ada tembok kuno, ada orang-orang Yahudi yang pakai kibuts menghadap, lalu begini-begini. Tinggal kasih musik. Lalu berdoa, ada yang bertoki-toki di dinding juga. Lalu berteriak, Hosana, Hosana, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Terlewat, sudah Yesus datang, tapi kalian tidak mengetahui kapan Allah melawat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sudah melawat kita, sudah memberkati kita, sudah menolong kita. Kristus sudah datang, mati, bangkit, naik ke sorga untuk keselamatan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Artinya saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak melewatkan. Orang-orang yang tahu kapan Allah melawat, lalu sudah mengambil bagian di dalamnya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang pertanyaan berikut,
Oke, kalau kita tidak lewatkan Allah melawat kita, kalau kita tidak melewatkan karya Tuhan, kita sudah paham kehendak Allah, lalu kehendak Allah itu seperti apa? Saya jelaskan. Jadi dalam benak orang Yahudi, kehendak Allah, Mesias datang membebaskan secara militer, membebaskan secara politik. Sehingga orang-orang Yahudi bisa membangun kembali bangsa mereka, kalau perlu negara, dan mereka bisa mempunyai pemerintahan yang kokoh seperti zaman Daud dan Salomo. Minimal Uzia, ini yang ada di dalam benak. Tetapi ternyata Yesus datang sebagai Mesias bukan untuk misi ini. Dengar baik-baik. Kalau yang dimaksud oleh orang Yahudi adalah Mesias menyelamatkan komunitas bangsa. Dan karena bangsa ini diselamatkan, maka individu selamat. Nah, saya ulang. Di dalam benak, Mesias datang membebaskan bangsa Israel. Kumpulan orang banyak. Nah, karena satu bangsa diselamatkan, individu orang-orangnya juga diselamatkan. Ternyata kehendak Tuhan bukan begitu. Yang diselamatkan adalah kebalik. Individu. Orang per orang. Nanti orang-orang yang selamat ini akan berkumpul lalu membentuk sebuah bangsa baru. Minta maaf, bukan bangsa secara jasmani. Bukan bangsa di bawah satu bendera tertentu. Bukan bangsa Israel secara politik. Tetapi bangsa kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Kita temukan itu di dalam 1 Petrus pasal 2. Mari kita buka bersama. Ayat-ayat yang sangat terkenal. 1 Petrus pasal 2. Kita mulai dari ayat 4. Keren ini saudara. Ini maksud Tuhan. Ini Mesias itu punya maksud datang ke dunia. Kita mulai di ayat 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Perhatikan baik-baik. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Datang kepada Yesus, batu yang hidup, yang dibuang manusia, disalibkan. Hari Jumat kita akan memperingati kematiannya di kayu salib. Ayat 5. Ini kita baca sama-sama ya. Ayat 5. Setelah kita datang kepada Yesus, yang dibuang oleh manusia tapi dipilih dan dihormat Allah, apa yang terjadi? Ayat 5. Sama-sama 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bisa lihat logikanya Bapak Ibu? Bisa ketemu logikanya? Di cara berpikir orang Yahudi, bangsa dulu diselamatkan oleh seorang pemimpin militer jenderal hebat. Baru individu-individu tak ikut selamat. Tapi di benak Allah yang diselamatkan pertama adalah pribadi lepas pribadi. Batu-batu tak berharga, debu-debu kosong ini, hitrewa, kerikil-kerikil tak berguna. Dia mencari saya, dia menemukan saya, lalu saya datang kepada batu yang hidup. Setelah saya, kerikil tak berguna, batu bodoh ini bersentuhan dengan batu hidup yang namanya Kristus, saya diubahkan menjadi batu yang hidup juga. Itu dia kuncinya. Jadi saudara, menjadi Kristen berarti menjadi seperti Kristus. Sabar, jangan pikir diri hebat dulu. Saya dan saudara tidak hebat. Kita tidak akan mampu menjadi seperti Kristus dengan keadaan kita yang berdosa ini. Tapi waktu kita bertemu dengan Kristus, pertemuan itu mengubah hidup. Mengubah. Bahkan transformasi yang diberlakukan ketika bertemu dengan Yesus adalah transformasi total.
Dari jalan kebinasaan kepada jalan keselamatan. Dari batu yang tidak berguna dan tidak berharga ketemu dengan Yesus. Kata yang sama dipakai di ayat 4. Yesus itu batu hidup. Ketika kita ketemu Yesus, kita juga menjadi batu hidup. Nah, batu hidup yang bernama Hitrewa bertemu dengan batu hidup yang bernama Maksi Taunu, bertemu dengan batu hidup bernama Eldi Manuhutu, bertemu dengan batu hidup bernama Hana, siapapun kita. Lalu kita bersusun-susunan, bekerja sama di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan terbangunlah satu rumah rohani. Sekali lagi saya ulang karena ini penting. Ini dulu yang beres ketika ketemu Tuhan. Baru kita bisa mengerjakan banyak hal. Hari Kamis kemarin saya berbagi dengan rayon Karmel. Kenangan saya berbincang dengan almarhum Monsinyur Petrus Turang, Uskup Agung Emeritus Kupang. Waktu itu berkunjung ke beliau sekian tahun lalu. Saya sudah lupa sebenarnya apa yang kami bicarakan, tapi waktu saya nonton di YouTube sambutan dari Uskup Manokwari Sorong, Pak Datus Lega, Monsinyur Datus Lega, saya ingat kembali apa yang kami bicarakan di, saya lupa tempatnya itu, di konsistori atau di mana, di keuskupan. Saya dengan uskup itu duduk ngobrol tidak lama. Sebenarnya banyak bercandanya karena beliau suka kesana sini pembicaraan. Tapi sekalinya serius, saya bicara pancing soal ada satu tokoh teolog yang sangat berpengaruh di Sri Lanka, namanya Aloysius Pieris. Saya pancing itu karena begini, saya mau pembicaraan itu begini. Pak Uskup, bagaimana pendapat Pak Uskup tentang orang Kristen berbuat baik? Orang Kristen berbuat baik, menolong orang miskin dan orang-orang menderita. Nah, Aloysius Pieris itu dia punya pemikiran tentang bagaimana bekerja sama antar agama untuk mengentaskan kemiskinan dan penderitaan. Itu yang saya pancing di dia. Tapi jawabannya berbeda dari apa yang saya harapkan. Saya harapkan dia bilang begini, oh ya memang ketong itu sebagai orang yang sudah diberkati, marilah kita membantu orang lain. Itu yang saya harapkan, tapi jawabannya beda. Dia bilang begini, ada begitu banyak karya Kristen, karya orang Kristen yang berangkat dari pencarian jati diri. Jadi ini orang-orang belum mencapai kepenuhan diri, belum selesai dengan dirinya. Lalu ketika dia melayani, nah ini menjadi kritik bagi saya dan saudara. Ketika dia melayani, dia seperti mendapatkan eksistensi dirinya. Dia menemukan dirinya dalam pelayanan. Wah, itu menohok saya, saudara. Karena waktu itu di pikiran saya hamba Tuhan ketika saya berkhotbah. Ketika saya menulis, ketika saya mengajar, maka saya menemukan diri saya hamba Tuhan. Lihat, saya berkhotbah, saya mengajar, saya menulis dan sebagainya. Dia bilang salah itu. Terbalik. Harusnya orang Kristen itu eksis dulu, ada dulu, pulih dulu, tenang dulu, Kristen dulu, ditebus dulu, baru dia diberikan karunia oleh Tuhan untuk melayani dalam berbagai macam bidang yang Tuhan percayakan. Baru dia bisa berbangga atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sehingga meskipun pelayanannya tidak dihargai, dia tidak merasa kurang. Boleh bilang amin? Potong pimpin pujian. Ya kebetulan Kak Santi jadi pakai saya contoh. Potong pimpin pujian. Pas di bawah, ketemu yang di bawah, pas jabat tangan, suara pun jelek leh, Kak Santi karmana. Itu kalau dapat orang yang belum penuh atau yang mencari jati diri di pelayanan, tersinggung. Dia bilang begitu, nah sudah tuh. Kalau memang beta sudah diterima di sini sampai pindah tuh. Memangnya cuma ini tuh gereja. Itu terjadi di sana jauh sekali, 500 km
lewat kutub utara. Tapi karena Kak Santi sudah penuh dulu, amin ya. Karena kita sudah eksis dulu sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi di sini kita tidak peduli karena kita sudah beres. Boleh bilang amin. Boleh bilang haleluya. Dalam perjalanan saya belajar berkhotbah, saudara, berulang-ulang saya ada dalam situasi terhina. Dan sakit hati saya, saudara. Dimulai dari lingkungan terdekat karena keluarga saya semua pengkhotbah. Duduk begini, lu salah tadi itu. Lu omong itu keliru. Lu penekanan sonde pas. Itu tangan tadi sonde boleh begitu. Tangan kenapa kasih masuk sakit hati. Sampai sudah beta stop khotbah sudah. Tapi akhirnya saya sampai pada pemahaman itu di Pak Uskup ketika dia omong. Dan saya sambungkan ke perenungan kita. Bagaimana kita bisa membangun suatu rumah rohani? Bagaimana kita bisa membangun suatu persekutuan yang kuat? Bagaimana kita bisa berkata, aku mau menyenangkan Tuhan dengan pelayananku. Tapi batu yang hidup itu belum terjadi dalam diri. Sulit. Saudara, jangan lewatkan lawatan Tuhan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Bilang haleluya. Bilang kiri kanan saudara, jangan lewatkan lawatan Tuhan. Kasih tahu dia. Kalau Tuhan melawatmu, maka buka hati, buka pikiran, buka perasaan untuk perubahan. Ketika Tuhan menuntut perubahan diri, pemberesan pribadi, lakukan itu. Engkau tidak berjalan sendiri, Roh Kudus yang akan menuntun engkau, firman-Nya akan menerangi jalanmu, dan engkau akan bisa berjalan dengan tentram di dalam Tuhan. Memang perubahan dari batu yang tidak berharga menjadi batu hidup sulit. Ya, tidak gampang. Anda ketika mau membuat batu di zaman dulu, maka kalau itu adalah batu bata, maka dia harus dibanting. Tanah liat yang harus dibersihkan. Setelah itu dibentuk, setelah dibentuk dibakar. Setelah dibakar masih ada proses penjemuran, kebalik. Jemur dulu, baru bakar, baru susun. Kalau kita bicara soal batu-batu yang batu beneran bukan batu bata, maka itu harus dipahat. Saudara, kalau batu itu ada mulut, waktu dipahat, dia bataria juga. Tok, 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 au, 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 au. Tapi kan memang begitu ketika kita dibentuk oleh kebenaran. Banyak kali kita akan menemukan kesakitan-kesakitan ego. Tapi beta omong saudara, kalau cuma masalah ego, kalau cuma masalah perasaan, kasih lupa di belakang, katakan amin. Supaya kita fokus kepada yang lebih berharga dengan proses yang sulit ini, saya dan saudara bisa muncul sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Mungkin di beberapa kesempatan berikut saya masih akan bicara beberapa topik seputar hal ini. Tapi saya akan akhiri dengan 2 contoh. Kemarin waktu lewat-lewat di YouTube, di televisi dengan anak-anak, pas ada satu tayangan. Saya ini kasih contoh saja ya, jangan ada yang tersinggung, saudara. Tentang satu kota di Meksiko, namanya Chamula. Kota apa? Chamula. Konsumsi Coca-Cola di ini kota, rata-rata satu orang bisa 1,5 liter sehari. Nah, waktu ini yang bikin dokumenter ini tanya ke orang-orang dia wawancara di jalan, berapa botol Coca-Cola yang Anda konsumsi satu hari? Ada yang jawab, dia angkat, masih ada di YouTube, boleh cari. Dia angkat ini 1,5 liter nih, 1,5 liter diangkat 3, 1 hari habis 3. Sudah, saya tidak peduli dengan kalian mau minum apa, minum pi. Tapi yang menarik adalah ketika ditanya soal penyakit. Ditemukan bahwa jumlah penderita diabetes di itu kota off the roof. Wih, iyalah. Bayangkan ini orang-orang punya suka dengan Coca-Cola. Dikubur, kalau dong mau ziarah kubur, kalau di sini bawa apa?
Ini dong bawa Coca-Cola, dikubur. Baru kalau tanya ini orang ada mati karena apa? Diabetes. Gara-gara apa? Coca-Cola. Jadi dan dari kecil di syuting anak kecil sekali minum Coca-Cola. Jadi Coca-Cola dari lahir sampai mati sampai kubur. Tapi bukan itu yang menarik perhatian saya. Yang menarik perhatian saya adalah ketika ditanya, apakah Anda ada keluarga yang menderita diabetes? Ada. Kenapa sampai keluarga Anda menderita diabetes? Ada 2 penyebab. Apa? 1, genetika. Keturunan. Ketong ini diabetes ini karena keturunan. Yang kedua, stres. Ketika ditanya kenapa, dijawab 2 penyebab, gen dan stres. Dia bilang, beta setuju yang kedua, stres. Sesuatu yang obvious, yang memang sudah di depan mata, tidak bisa disimpulkan. Pergi ke dukun, ada nonton, sampai di dukun. Ditanya, bagaimana ibu dukun, apa pengobatannya? Pengobatannya gampang, Coca-Cola. Dikasih minum Coca-Cola. Saudara, masalah dari luar itu akan datang terus. Akan ada terus. Penyelesaiannya juga akan ada terus. Tapi selama di dalam tidak ada perubahan, maka Anda akan tetap ada di situ. Contoh yang berikut. Kita ini sementara dalam krisis apa? Mental health. Ya, semua mempersalahkan segala macam penyebab. Kenapa sampai anak-anak muda gantung diri di tali yang tidak masuk akal. Tali plastik, saudara-saudara, dipakai untuk gantung diri, itu dari mana logikanya? Tapi itu terjadi. Mental health, gangguannya menimpa begitu banyak anak muda. Lalu apa penyebabnya? Oh, semua orang bilang bullying. Apa lagi? Media sosial, segala macam. Lalu saya menemukan satu jurnal. Saya mau baca. Tahukah saudara, pernah ada masa di mana gangguan pada mental health dan perilaku anak muda dipersalahkan kepada barang-barang ini. Yang pertama, rock and roll Elvis Presley. Bapak-bapak tahu, ibu-ibu yang sudah lebih tua tahu bagaimana Elvis Presley? Dan disimpulkan pada masa itu akan menyebabkan gangguan mental karena Elvis Presley bagoyang-goyang di pinggul. 1. 2. Komik. Orang zaman dulu setelah Elvis Presley ada komik. Kalau baca komik nanti lu jadi goblok. 3. Televisi akan menyebabkan brain rot, kebusukan otak. Jadi jangan nonton televisi, hai anak-anak muda. Tapi semuanya kan berganti. Sekarang di gereja malah nyanyi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu kalau Elvis Presley masih hidup dia bilang, sukar mana besong tuh. Komik, sundelaku oleh sekarang. Siapa baca komik? TV, kayaknya hampir setiap rumah ada televisi. Subusuk itu otak. Ya cium-cium sah, kalau kiri kanan ada busuk berarti itu su. Apalagi game. Berikut setelah TV, game okultisme. Wah, di mimbar-mimbar gereja diberitakan, wah kalau ini anak-anak besong kasih los main game nanti dong jadi penyembah setan. Saya termasuk yang main itu barang, mana saya sembah setan. Yang ada saya kejar-kejar setan, puku-puku setan. Game apa berikutnya? Kekerasan. Takutnya kalau main game kekerasan dulu Mortal Kombat Pak LD. Nanti habis main kau terus mau pukul orang di jalan. Dan yang terakhir, sosial media hari ini. Saudara, 6 yang beta catat dari itu jurnal, 6. Tapi ini barang ini semua, barangkali omong kosong. Barangkali bukan ini persoalannya. Dan saya bisa sampaikan menurut kesaksian Alkitab, bukan ini persoalannya. Stop menyalakan handphone. Stop menyalakan Instagram. Stop menyalakan sosmed. Itu memang harus ada oleh perkembangan teknologi. Satu yang perlu dikoreksi.
Bukan Mark Zuckerberg, tapi Hitrewa, tapi dirimu. Apakah kita sudah menjadi batu hidup? Itu pertanyaan. Mari Bapak Ibu Saudara, lewat perenungan ini, masih belum selesai. Saya masih akan terus bergumul dan memberitakan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi kiranya ini menjadi pembelajaran bagi saya dan saudara. Jangan lewatkan lawatan Tuhan. Kalau lawatan Tuhan datang untuk mengubah hidupmu, berubahlah. Dari batu-batu yang tidak berharga, kita bisa diubah Tuhan menjadi batu-batu hidup yang bersusun sedemikian rupa, membentuk bangunan yang rohani, segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.